Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amalia Putri Yahya. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, semester 4 Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik umum pada dewasa. Apa itu pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis adalah sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksakan tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam penegakan diagnosis dan perencanaan perawatan pasien. Pemeriksaan fisik ini dilakukan mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak yaitu kaki. Pemeriksaan ini disebut dengan teknik head to toe. Lalu teknik dalam pemeriksaan fisik, yang pertama ada inspeksi, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa. Lalu yang kedua ada palpasi, suatu teknik yang menggunakan indera peraba seperti tangan dan jari-jari. Lalu yang ketiga ada perkusi, pemeriksaan dengan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya, dengan tujuan untuk menghasilkan suara. Lalu yang keempat ada auskultasi, pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh, biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Lalu, bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik dilakukan secara privat, sehingga saat melakukannya di ruang perawatan akan dipasangkan tirai pembatas agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Hal-hal pertama yang biasa diperiksa selama pemeriksaan fisik yaitu ada pengukuran tinggi dan berat badan. Pengukuran standar ini memberikan dasar dan cara untuk memantau kesehatan. Misalnya, perubahan berat badan yang besar dapat mengindikasikan masalah kesehatan. Lalu yang kedua ada tanda-tanda vital, terutama tekanan darah dan detak jantung. Ini sangat penting untuk dipantau, terutama jika memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Kita masuk ke dalam pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital. Yang pertama kita melakukan pengukuran suhu tubuh. Temperatur atau suhu adalah suatu ukuran derajat panas dengan menggunakan alat yang disebut termometer dan suhu yang dihasilkan tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Cuaca, metabolisme tambahan karena pengaruh hormon, konsumsi cairan maupun jenis kelamin. Temperatur tubuh normal yaitu antara 36,5 sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Tahukah kamu berapa suhu normal pada orang dewasa? Nilai standar untuk mengetahui batas normal suhu tubuh manusia dibagi menjadi 4, yaitu ada hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius, lalu ada normal bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius, lalu ada febris atau periksia bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada hipotermi bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Lalu di sini kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Merupakan tekanan yang dialami darah pada pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan menggunakan tensimeter dan stetoskop melalui nilai sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan darah arteri pada saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan darah arteri yang menunjukkan saat jantung beristirahat untuk mengisi darah dari seluruh tubuh. Tekanan darah normal pada orang dewasa yaitu 120-80 mmHg. Angka 120 menunjukkan angka sistolik, sedangkan angka 80 merupakan angka diastolik. Lalu pengukuran denyut nadi. Pengukuran denyut nadi dilakukan untuk mengetahui jumlah detak jantung, ritme jantung, dan kekuatan detak jantung per menit. Nilai nadi normal pada orang dewasa yaitu kisaran 60-100 kali per menit. Tempat pengukuran denyut nadi dapat dilakukan dengan yang pertama ada arteri radialis terletak di sepanjang tulang radialis, seringkali dipakai secara rutin dan lebih mudah teraba di area
pergelangan tangan, dan searah dengan ibu jari. Lalu yang kedua ada arteri brachialis, terletak di media lipatan siku tangan bagian dalam. Digunakan menggunakan stetoskop untuk mengukur tekanan darah. Lalu yang ketiga ada arteri karotis, termasuk salah satu arteri yang besar, terletak pada leher di lobus telinga. Lalu kecepatan pernafasan, mengukur intensitas bernafas dalam satuan waktu atau menit, yaitu intensitas dada naik saat inspirasi atau mengambil nafas, ataupun ekspirasi saat menghembuskan nafas. Metode ini bertujuan untuk menilai adanya kesulitan atau tidak dalam bernafas. Laju pernafasan normal untuk orang dewasa yaitu 12-20 kali per menit. Di mana pemeriksaan fisik dilakukan? Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Segera lakukan pemeriksaan fisik jika mengalami keluhan kesehatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.